Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, dan semoga malam kita berupa sholat jamaah Isya ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah salam semoga Allah limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah. Saudara sekalian berbahagia, pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan bahas tentang ayat yang menandai atau ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan salah satu mukjizat yang telah diberikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, terutama adalah dalam rangka untuk menguatkan kenabian dan kerisalahannya. Bapak saudara saya hormati, perlu saya menyampaikan bahwa ada setting sejarah ya, latar belakang kenapa Nabi itu di Isra dan Mi'raj. Para ahli tafsir mengatakan bahwa beberapa ujian yang datang silih berganti kepada baginda Rasul, utamanya adalah pada tahun itu, yaitu telah ditinggal pergi oleh orang-orang yang paling dekat dengannya, orang yang tercinta bagi Rasul, dan sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu artinya adalah tahun duka cita, ya, tahun duka cita. Yang pertama itu ditinggal istri tercintanya. Siapa istrinya baginda Rasul yang pertama? Ibu Khadijah. Ibu Khadijah ini adalah istri yang pertama Rasul dan mendampingi beliau sejak saat itu baginda Rasul masih umur 25 tahun sampai akhirnya pun yuswa sekitar 50 tahun lagi. Dan selama itu kita lihat dalam sejarah Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk poligami, ya. Jadi poligaminya Rasul itu setelah beberapa 50 tahun, itu pun juga banyak sebab, ya. Artinya ada yang sebagian diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak saudara ibu yang saya hormati, orang yang senantiasa mendampinginya, orang yang senantiasa mendukung dakwahnya, ternyata Allah panggil. Kenapa begitu? Kita lihat begitu mesranya Ibu Khadijah di saat Nabi itu menerima wahyu yang pertama kali. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama kali ketika di Gua Hira pada saat itu, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman saat ditemui pertama kali oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, sambil mendekat baginda Rasul dan sampai sesak dadanya pada saat itu, Rasul pun tidak bisa menjawab atau bahkan tidak menjawab kecuali mengatakan mana Nabi Qali, apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa baca. Sehingga intinya pada saat itu Rasulullah pun merasa khawatir dan sedih karena berjumpa pertama kali dengan malaikat Jibril. Dan turunlah baginda Rasul ini menuju ke rumahnya beliau, ke keluarga beliau. Otomatis saat itu langsung didampingi oleh Ibunda Khadijah. Hadirin rahimakumullah, ketika itu Nabi berkata kepada Ibu Khadijah, wahai Khadijah, selimutilah diriku. Wahai Khadijah, tenangkanlah batinku. Saya merasa khawatir, saya merasa sedih karena tadi di Gua Hira ketemu dengan sosok
membuat diri saya tidak nyaman, sesak, khawatir itu adalah jin yang mengganggu diri saya, ya Khadijah. Maka Ibunda Khadijah memberikan motivasi semangat yang luar biasa, dan ini kadang-kala sering saya sampaikan untuk di depan ibu-ibu khususnya, yaitu bagaimana menjadi seorang istri yang solehah. Di antaranya adalah membaca dan mengetahui tentang kondisi sang suami pada saat suatu ketika ada masalah. Ini penting sekali karena saat itu Ibu Khadijah memberikan motivasi yang tepat dengan mengatakan kepada baginda Rasul, wahai suamiku, engkau adalah manusia yang mulia, engkau selalu menghormati tamu, engkau selalu membela kepada orang yang lemah, ya, engkau senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Maka saya yakin bahwa yang datang kepada engkau itu adalah sesuatu yang baik, dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik atau yang negatif kepada engkau karena tingkah laku perbuatan kau yang baik. Motivasi dari Ibunda Khadijah inilah yang menjadikan nyaman bagi Rasul, yang akhirnya pun hari berikutnya diajak oleh Ibu Khadijah untuk menemui seorang pendeta yang beragama Nasrani, mempunyai kitab Injil yang masih asli. Dialah yang namanya Waraqah bin Nawfal. Baik, hadirin rahimakumullah, ini salah satu keistimewaan Khadijah, sehingga ini kenapa saya ceritakan supaya tahu kenapa tahun itu disebut dengan Amul Husni, sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi di akhir hayatnya Ibu Khadijah, ini yang perlu saya sampaikan ya, saat itu beliau mengatakan kepada suaminya, kepada Rasulullah, wahai suamiku ya Rasulullah, ini saya sekarang sudah kondisi lemah, sudah lunglai, hanya tinggal tulang belulang yang ada di dalam diriku dan kulit yang sudah kecil sekali, sudah kurus. Semua apa yang aku miliki adalah kuhabiskan dalam rangka untuk mendukung dakwahmu. Ya, ini adalah ucapan Sayyidina Ibu Khadijah saat itu, karena kita lihat Ibu Khadijah itu kalau kita lihat dalam sejarah, sepertiga kekayaan kota Mekah itu miliknya beliau. Saking kaya rayanya itu. Jadi Khadijah termasuk salah satu wanita yang kaya raya, sehingga ya walaupun beliau seorang janda, kepingin juga banyak orang yang ingin menikah dengan beliau. Tapi beliau jatuh cinta, jatuh hati dengan seorang pemuda yang punya akhlak mulia. Beliau adalah alami Nabi Muhammad SAW. Nah, sekalian rahimahullah, sepertiga kekayaannya adalah milik Khadijah. Karena begitu banyak karyawannya beliau, dan memang betul kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi, ada kitab sejarah yang nulis itu adalah seorang orientalis, Pak. Orientalis ini orang yang ingin mempelajari Islam, tapi bukan untuk menambah keimanannya, tapi apa? Ingin mencari kelemahan Islam supaya bisa dihancurkan itu Islam. Yang sangat terkenal kalau di Indonesia namanya siapa? Zaman Belanda itu Senok Holgornya ya. Jadi seorang orientalis yang dia hafal Quran, kemudian ahli hadis juga, belajar di Mekah 6 tahun itu sama saya di sana. Tapi ketika itu kemudian balik ke Indonesia dan diberi dana oleh Belanda hanya sekedar untuk memecah belah persatuan rakyat Aceh pada saat itu. Otomatis ulama-ulama Aceh pun dia terkesima ya dengan hebatnya Senok Holgornya pada saat itu. Baik, saya tidak cerita Senok Holgornya, tapi saya cerita ada seorang penulis buku yang beliau juga adalah seorang orientalis, namanya Dr. Martin Link ya. Kemudian meneliti, dan beliau ini adalah ahli dalam bidang bahasa Arab, utamanya adalah bahasa Arab yang sifatnya bahasa klasik, Pak. Bahasa klasik itu adalah bahasa yang orisinal ya, yang asli betul, yang belum tercampur dengan bahasa modern dan sebagainya, sehingga menguasai syair-syair Arab pada saat itu. Nah, hanya ingin mencari kelemahan sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sejarah hidupnya beliau. Ternyata akhirnya pun setelah membaca dan mengkaji sejarahnya Rasul ini, malah justru akhirnya pun beliau masuk Islam, dan kemudian menulis lagi kitab beliau itu, dan berubah namanya disebut dengan Dr. Abu Bakar. Siapa namanya saya? Abu Bakar. Dan ketika sudah masuk Islam itulah saya membaca karya beliau itu dalam sebulan selama Ramadan. Saya dikasih teman itu,
dipinjemin, bukan dikasih ya, dikasih pinjeman. Terus kemudian saya baca ada isi-isinya yang tidak termaktub dari dalam kitab yang lain. Nah, jadi kelebihannya beliau ini karena menguasai bahasa klasik, sehingga dalam menulis Sirah Nabawiyah pun juga ada hal tertentu yang tidak ditulis oleh hadis lain. Di antaranya hadirin rahimakumullah adalah kesetiaan daripada Ibu Khadijah ini. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan saat pernikahan agung antara Ibu Khadijah dengan baginda Rasul itu betul-betul pernikahan yang sangat mengesankan dan membuat takjub pada saat itu oleh Rasulullah, karena begitu besarnya dalam pernikahan tersebut. Dan bahkan sodakoannya itu istilahnya untuk masyarakat sekitar itu ada kekayaannya itu, bahkan sedikit emas yang kecil-kecil itu dilemparkannya untuk kesejahteraan masyarakat Mekah. Hadirin rahimakumullah, mari kita perhatikan Ibu Khadijah adalah kekayaannya begitu banyak dan begitu besarnya yang tadi dikatakan sepertiga daripada kekayaan kota Mekah, sehingga ketika pernikahannya pun saat itu menurut riwayat baginda Rasul mempunyai atau memberikan mahar yang supaya nama besarnya keluarga Abdul Muthalib ini tidak tercemar ya istilahnya ya, maka didukung oleh paman-pamannya, paling-palingnya dan baginda Rasul sendiri, yaitu mempunyai mahar, ada yang mengatakan 100 ekor onta. Kalau kita lihat 1 ekor onta itu harganya sekarang berapa? Misalnya sapi dengan korban kemarin itu sapi berapa? Satu itu berapa? 20 juta ya. Sapi 20 juta misalnya. Tahulah 1 onta itu sama dengan itu. Nah, gitu kan. Kalau 100 ekor onta berarti berapa? 100 ekor onta 100 ditambah 20 juta. 2M. 2 miliar. Ya. Kalau misalnya ada seorang pemuda yang kemudian melamar seorang gadis dan seorang gadis tadi dikatakan akan mendapat mahar yaitu berapa? 2 miliar. Saya yakin kalau masih SMA itu dia akan mengatakan ya. Nah, gitu. Karena apa? 2 miliar. 2 miliar besar gitu kan. Hadirin 2 miliar besar. Itu kita lihat dalam sejarah bahwa ternyata kekayaan Ibu Khadijah yang begitu banyak tadi itu sirna habis selesai dalam rangka untuk mendukung dakwahnya baginda Rasul. Maka di saat jelang wafatnya Ibu Khadijah ini kemudian mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad SAW, suami saya, tinggal diri saya seperti inilah yang saya berikan kepada engkau, sudah tidak ada lagi yang akan kuberikan dalam mendukung dakwahmu ya Muhammad SAW. Saya sudah nggak mampu, saya sudah nggak kuat. Ini sebenarnya sudah terasa sakit Pak, sudah terasa untuk nazar ya, untuk diambil ruhnya itu sudah terasa. Maka saat itu malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Khadijah, sampaikan salam Allah Subhanahu wa taala untuk Ibu Khadijah subhanallah ya. Jadi mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan disuruh diberikan kabar gembira bahwa nanti Ibu Khadijah mendapatkan istana yang megah ya, yang berada di surga. Inilah kenikmatan Rasulullah bersama dengan Ibu Khadijah, yang akhirnya pun ketika wafatnya beliau ya betul-betul Nabi Muhammad merasa sedih. Tapi sedihnya seorang Rasul itu nanti akhirnya pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diapakan? Di Isra dan Mi'raj kan beda dengan sedihnya kita ya. Kalau dia kalau sedih bulan itu diapakan? Kalau nggak hati-hati malah mumet banyak kita yang tambah berkosong. Untungnya kita dekat dengan orang yang beriman, kita kumpul bersama di Mushola An-Nur ini ya, ketika gundah bulan dan sedih dan seterusnya. Nah, minimal teman-teman yang memotivasi untuk hidup yang sempurna yang baik. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan bagaimana setelah Ibunda Khadijah meninggal. Saat itu bersama nikah yang berikutnya adalah dengan Ibu Saudah. Tapi karena Ibu Saudah ini istilahnya merasa dirinya istilahnya nggak ideal ya kepada baginda Rasul, tubuhnya tambun ya, agak gendut dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, kau nikah lagi ada yang tepat yang bagus gitu ya. Maka saat itu menikahlah dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ketemu dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha, saya teringat terutama adalah kaitannya dengan Ibu Khadijah, yaitu suatu ketika Ibu Aisyah memasak masakan daging ya, kambing, domba. Kemudian pesannya Rasulullah pada Ibu Aisyah, wahai Aisyah, tolong berikan ya sebagian daging ini kepada teman-temannya Khadijah, gitu kan? Tolong berikan daging sayuran ini adalah untuk teman-temannya Khadijah. Wajar Ibu Aisyah saat itu apa? Ya cemburu ya Rasulullah. Bukankah itu sudah ganti kan gitu ya? Maksudnya dirinya beliau gitu kan?
namanya istri Rasul juga Rasul itu ya, sudah ada gantinya tapi masih ingat kepada siapa? Khadijah. Maka Rasul pun bersabda di dalam hadis dilanjutkan, yaitu dia mengatakan, wahai Aisyah, Khadijah tidak ada yang bisa menggantikan ya. Karena ibunda Khadijah ini adalah satu-satunya seorang wanita yang masuk Islam pertama kali. Yang lainnya orang tidak mempercayai apa yang saya sampaikan, yang lainnya tidak percaya tentang risalah kenabian saya. Tapi Khadijah adalah seorang wanita yang pertama kali meyakini tentang kebenaran risalah Islam. Satu, yang pertama. Yang kedua, wahai Aisyah, perlu kau ketahui bahwa semua harta yang dimiliki Khadijah habis dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam ya, dalam rangka untuk mendukung dakwah syiar Islam. Dan yang ketiga adalah ini yang Ibu Aisyah kemudian terdiam. Wahai Aisyah, anak-anak saya, putra-putri saya itu terlahir dari Ibu Khadijah. Karena kita lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ibunda Aisyah sampai akhir umur 19-20 tahun. Maka saat itu Ibunda Aisyah tidak mendapatkan putra, tidak dianugerahi putra oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi betul yaitu Ibunda Khadijah yang bisa melahirkan putra putri ya, walaupun umur usianya di atas 40 tahun, tapi ini adalah semua kehendak siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Secara medis mungkin mengatakan umur 40 tahun adalah tidak masuk akal, tapi semuanya kehendak Allah. Ada 7 putra putrinya baginda Rasul ya, yang 3 itu adalah yang 4 adalah putri, yang 3 adalah putra. Salah satunya saja namanya Ibrahim, itu bukan putranya baginda Rasul atau bukan dari Ibu Khadijah ya, tapi lain-lainnya adalah dari Ibu Khadijah, mulai dari Ummi Kulsum, Zainab ya, Ibu Fatimah ya, kan? Semuanya itu adalah putranya dari Ibunda Khadijah. Baik, jadi yang ketiga inilah yang membuat Ibu Aisyah kemudian diam bahwa wahai Aisyah, putra putriku adalah terlahir dari Ibu Khadijah yang belum terlahir dari wanita yang lain, ibu yang lain. Baik, dari rahimahullah, maka ajar sudah Allah ketika wafatnya Ibunda Aisyah, Ibu Khadijah ini, Rasul pun merasa sedih sekali ya, merasa betul-betul kehilangan karena wanita yang dicintainya ya, yang mendampinginya saat menyebarkan risalah Islam selama 25 tahun kurang lebihnya itu ya dengan Ibu Khadijah. Hadirin setelah 3 bulan berikutnya ternyata Allah takdirkan ujian berikutnya. Siapa? Pakliknya. Siapa paman Rasulullah ini? Paman Rasul adalah paman Abu Thalib. Mari kita lihat perjuangan paman Abu Thalib ini. Paman Abu Thalib ini adalah yang mengasuh baginda Rasul sejak umur kurang lebih belasan tahun. 6 tahun ditinggal pergi ketika masih dalam kandungan, ditinggal pergi oleh ayahandanya Abdullah. Kemudian umur 5 atau 6 tahun ya wafatlah ibundanya Ibu Aminah ini. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya namanya siapa? Abdul Muthalib. Ya, kita harus mulai apa ya? Terus ngerti. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah SAW. Ternyata tidak lama, hanya 2 tahun itu, berarti umur 8 atau umur 9 tahun ya, kakeknya pun wafat ya. Kemudian baru diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib 10 atau 11 tahun sekitar itu. Baik, jadi kakek paman Abu Thalib inilah yang mendampingi baginda Rasul sejak usia jelang remaja ya, sehingga saat itu memang paman Abu Thalib inilah yang mendampingi baginda Rasul sampai betul-betul dewasa, bahkan sampai nikah dengan Ibu Khadijah. Akhirnya pun sampai Islam berkembang, dakwah Islam menyebar gitu ya. Bahkan ketika terjadi penolakan orang-orang kafir Quraisy, bahkan ketika akan disakiti oleh kafir Quraisy, maka paman Abu Thalib inilah yang menjaganya ya. Ketika saat itu ada utusan orang Quraisy meminta kepada paman Abu Thalib, wahai Abu Thalib ya, kalau engkau tetap ingin bersama dengan kami orang-orang Quraisy ini, ya serahkanlah Muhammad ya kepadaku ya, nanti akan aku ganti pemuda yang lain yang bagus gitu kan. Nah, tapi Rasulullah ini kan mau diadili oleh orang-orang Quraisy kan, tapi paman Abu Thalib malah bela ya, jangan sampai engkau saya serahkan ponakan saya ini kepada engkau. Walaupun saat itu paman Abu Thalib tanya dulu kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini gimana ini? Saya diminta menyerahkan dirimu kepada orang Quraisy. Bagaimana pendapatmu? Yaitu untuk menghentikan dakwahmu itu, ya, untuk menyebarkan Islam ini. Saya baca dalam sejarah itu Nabi Rasul Muhammad SAW berkata di depan paman Abu
Pilpres itu bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya. Kalau seandainya orang Pilpres bisa meletakkan yang namanya bulan di tangan kiri saya, ya, maka saya itu tidak akan bisa menghentikan dakwah Islam ini. Ya, kalau seperti itu, maka Paman Abu Thalib mengatakan, baik, ponakanku, kalau memang kau adalah seperti itu, komitmen dalam berdakwah, berarti kau, saya katakan bahwa tetap bersama dengan saya dan tidak saya serahkan kepada orang-orang Quraisy. Nah, saat itu hadirin rahmatullah, maka Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwahnya ketika para sahabat yang lainnya itu mendapatkan siksaan, bahkan intimidasi, ya, kemudian penghalangan dakwah atau penghalangan syariat Islam, jalan Islam. Tapi Rasulullah saat itu masih ada Paman Abu Thalib, ya, sehingga orang kafir tidak mau atau tidak bisa menyakiti beliau. Nah, sehingga ketika 3 bulan kurang lebihnya sepeninggal Ibu Khadijah, ketika Paman Abu Thalib itu kemudian wafat, ya, meninggal dunia, maka saat itu Rasulullah pun sedih, ya, karena ditinggal pergi oleh paman yang dicintainya, yang senantiasa mendampingi beliau dalam berdakwah. Sehingga maka saat itu tahun dikenal dengan sebutan Amul Huzni, yaitu tahun duka cita, ya, kesedihan yang bertubi-tubi. Setelah itu kita lihat dalam sejarah, ternyata beliau pun dakwah di suku Taif. Ini sudah pernah dengar mungkin, ya. Di suku Taif ini ternyata dakwahnya tidak seperti saya ceramah seperti ini, ya. Saya ceramah seperti ini langsung disambut, ya, dengan jamaah dengan baik, bagus, ya, imam sholat benar, enak gitu. Tapi dulu ketika datang ke suku Taif, Nabi Muhammad SAW ketika dakwah itu justru mendapatkan apa? Lemparan batu, mendapatkan apa? Gangguan dan lain sebagainya. Yang saat itu ditemani oleh anak angkatnya. Baik, anak angkatnya Rasulnya siapa kira-kira? Ada 4 orang yang masuk Islam pertama kali, dan itu mewakili adalah kaum atau umat manusia pada saat itu. Salah satunya adalah anak angkatnya. Saya ulang lagi, 4 orang yang masuk Islam pertama kali. Yang pertama adalah mewakili kaum ibu, kaum wanita, itu istrinya tercinta, siapa? Ibu Khadijah. Yang kedua adalah kaum bapak-bapak, ya, dan sosial yang beliau Rasul pada saat itu 40 tahunan sekarang kurang lebihnya, yaitu temannya yang nantinya pun jadi mertuanya siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mewakili bapak. Yang kedua, yang ketiga mewakili para remaja, para pemuda, ya, yang nantinya pun dia akan menjadi menantunya bagi Rasul. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Paman Abu Thalib. Kemudian ada seorang mewakili daripada kaum duafa, ya, kaum yang lemah, ya, itulah anak angkatnya beliau yang namanya siapa? Zaid bin Harisah, ya, Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini ketika berangkat di suku Taif, maka yang mendampingi beliau, ya, yang mendampingi beliau. Kemudian terasa betul bagaimana susah repotnya ketika mendakwai suku Taif. Ternyata ketika masuk di suku Taif belum sampai berbicara banyak, orang-orang Taif terutama adalah para pemudanya kemudian melempari batu kepada baginda Rasul, sehingga tubuhnya Zaid bin Harisah ini sebagai tameng supaya batu tidak melempar Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian sampai bercucuran darah itu Zaid bin Harisah, ya, ketika mendampingi Rasulullah ketika kena lemparan batu dari orang-orang suku Taif, dan kemudian kembali lagi ke Mekah, tidak melanjutkan dakwahnya. Dan di tengah perjalanan saat itu, dari rahimahullah, Nabi Muhammad SAW itu diambil atau dicegat istilahnya, diajak sekelompok jin, ya, terutama adalah pimpinan jin, untuk bagaimana Rasul itu berdakwah di kaumnya, kaum jin. Nah, inilah menjadi dasar bahwa Nabi Muhammad itu ternyata membawa Al-Quran, tapi bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk sekelompok jin. Silahkan nanti dibuka dalam surat apa? Surat Jin ayat 1, itu mencerahkan seperti itu. Ya, sehingga Nabi Muhammad saat itu ceramah di depan para golongan jin, ya, supaya mengetahui tentang isi kandungan Al-Quran Karim. Baik, hadirin rahimakumullah, ketika sedih senantiasa bertubi-tubi kehilangan istri tercintanya Ibu Khadijah, kehilangan ibu paman Abu Thalib, ya, kemudian ketika berdakwah di suku Taif tidak disambut dengan baik, ya, disitulah maka Allah pun menghiburnya. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah litasqiyatu qalbi Nabi Muhammad SAW, untuk menghibur, ya, hati daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka perjalanan itu disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan di tengah malam, gitu, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian Mi'raj itu adalah
Masjidil Aqsa sampai mana? Sidratil Muntaha. Nah, itu namanya Isra dan Mi'raj. Perjalanannya kurang lebih tidak ada satu malam ya, dalam riwayat tidak ada satu malam. Baik, hadirin Allah, coba saya ingin baca tafsirnya dulu ya, tafsirnya dulu. Surat Al-Isra ayat 1, walaupun satu ayat tapi nanti keterangannya cukup panjang ya, karena peristiwa Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya subhanallah, suci Allah alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abdihi dengan hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW lailan pada suatu malam minal masjid dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna yang mana kami telah berkahi haulahu di sekitar Masjidil Aqsa linuriyahu agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad min ayatina dari ayat-ayat kami innahu sungguhnya Allah huwa dialah Allah as-sami' maha mendengar al-basir lagi maha mengetahui. Mari kita perhatikan di sini yang perlu saya sampaikan adalah subhana, itu artinya adalah maha suci Allah. Biasanya ayat yang diawali dengan kalimat subhana atau istilahnya mensucikan Allah itu di dalamnya adalah ada peristiwa yang sangat luar biasa yang mungkin memang tidak umum ya, jadi kegiatan atau amal apa itu aktivitas yang di luar nalar manusia. Begitu juga ayat ini. Makanya di dalam tafsir dikatakan yumajjidullahu nafsahu wa yu'adhimu sya'nahu. Ayat ini ya Allah memuji dirinya. Allah telah mensucikan dirinya dan mengagungkan zatnya, keadaannya. Liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwahu, yang mana menunjukkan kekuasaannya yang tidak ada yang mampu satupun seperti Allah Ta'ala dalam menjalankan perjalanan malam Isra Mi'raj ini. La ilaha ghairu, tidak ada Tuhan yang berada disembah selain Allah. Wala rabba siwa, tidak ada sesembahan kecuali Allah Ta'ala. Wa huwa alladzi asra bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia adalah zat yang maha memperjalankan bi'abdihi hamba Allah Ta'ala, yaitu dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bapak sekalian, itu artinya memperjalankan. Memperjalankan itu berarti Nabi Muhammad jalan sendiri atau dijalankan ya? Dijalankan ya. Asra itu berjalankan. Dan Nabi Muhammad apa? Abdul. Abdul itu berarti adalah, kalau dalam sastra Arab kata-kata abdul, abada, yang itu abdul itu adalah wujud manusia yang utuh, ya jasmani ya rohani. Sehingga walaupun ada perdebatan khilafiyah di para ulama di tafsir, Isra Mi'rajnya Rasul itu kira-kira jasadnya tok apa ruhnya saja atau jasad atau dalam keadaan mimpi, ini beda pendapat. Tapi mayoritas ulama mempunyai definisi kata-kata abdul itu merujuk kepada sastra Arab klasik. Kata-kata abdul dipakai untuk sebutan manusia, yang mana manusia itu ya jasadnya ya ruhnya. Sehingga disepakati bahwa mayoritas ulama mengatakan yang namanya Isra Mi'raj Rasul ini adalah ya jasadnya ya ruhnya Nabi Muhammad SAW ya. Dan ingat, ini adalah diperjalankan ya, bukan jalan sendiri Nabi Muhammad, tapi diperjalankan. Makanya para pak yai dulu ketika menjelaskan Isra Mi'raj itu sederhana. Tapi jadi Pak Yai menjelaskan sama santrinya itu kan logikanya sangat-sangat mudah dimengerti oleh para santri. Apa logikanya? Karena ini diperjalankan itu ibaratnya ono semut ngedawang saat itu masih musim Aceh, nah orang ngedawang silaturahmi ini Jakarta. Nah saat itu mau mulai apa? Aceh dari Kedawang, di situ ada semut, di dalam Acehnya itu, di Aceh itu di luar Acehnya. Nah Acehnya itu kan semutnya naik pesawat kan, satu Siti berapa? 1 jam ada nggak di Jakarta? Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam itu sampai Jakarta Pak, dari ayahnya kan. Nah kemudian sampai sana ketemu dengan semut yang di Jakarta, cerita, semut Jakarta ini aku tadi orang Bedawang, semut Bedawang, tapi semua 1 jam saja. Ya, itu berjalan dari
dari Gedawang sampai Jakarta. Semut Jakarta kira-kira percaya tidak Pak? Kalau secara logikanya makhluk manusia atau makhluk alamnya tidak percaya ya. Tapi karena diperjalankan saat itu bersama dengan manusia yang bawa hati sampai ke Jakarta, maka saat itu sangat bisa diterima oleh akal manusia. Nah, inilah artinya ini Allah SWT yang berkehendak. Makanya di dalam ayat ini diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad tidak menghendaki itu, tapi Allah yang memperjalankan. Allah yang menghendaki untuk bagaimana Nabi ini bisa sampai ke perjalanan yang semalam aja yang begitu jauhnya. Nah, kemudian perjalanannya adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota mana Pak? Masjid di Mekah ya. Kemudian Masjidil Aqsa sampai ke mana itu? Palestina. Dari Mekah Pak sampai Palestina. Wah, ini ternyata perjalanan sangat cepat sekali. Yang menyaksikan saat itu ada seorang wanita ya, namanya Ummu Hani. Nah, sehingga ketika Ummu Hani kemudian menyaksikan sendiri perjalanan, artinya berjumpa dengan baginda Rasul ya saat keberangkatannya, Ummu Hani ketika itu kemudian ditemui lagi oleh Rasulullah menyarankan ini nggak usah kau ceritakan ya Rasulullah kepada orang-orang Quraisy, ini nggak percaya mereka ya. Tapi karena kebenaran Rasul harus menyampaikan kepada kaum Quraisy. Tapi saat selesai salat itu setelah dari Muntah kembali lagi ke Mekah gitu lah, itu Rasulullah kan berbicara di masjid ya saat itu disaksikan oleh orang Quraisy, dan cerita itu sangat tidak dipercaya oleh sebagian kaum Quraisy, bahkan kaum muslimin pun sebagian ada yang percaya. Maka sahabat yang lain kemudian meminta ini kita datangkan saja ini sahabat yang paling tua, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq kan. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq dipanggil kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain, kalau itu yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW, saya percaya, ya, saya percaya, ya, sehingga saya tidak meragukan tentang kebenaran pembicaraan dari beliau. Nah, karena saking percayanya kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Abu Bakar ini dengan sebutan apa? As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Nah, sehingga disinilah mari kita lihat dalam hadis Isra Mi'raj saat itu memang pada saat itu betul-betul menakjubkan ya, tidak semuanya sahabat pun sebagian percaya. Akhirnya pun percaya setelah sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan seperti itu. Baik, kemudian Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, di sini diartikan bahwa bi jasadihi asra bi 'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanan min al-lail bi jasadihi wa ruhihi. Ya, tafsirnya mengatakan bahwa memang Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad bi jasadi dengan jasadnya, wa ruhihi dan rohnya. Yaqdzatan la manaman. Yaqdzah itu artinya terjaga. Wala manaman dan tidak tertidur, tidak ngantuk, ya, tidak tidur. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yaitu kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis, yaitu yang di Palestina. Alladzi barakallahu haulahu fiz zuru'i wath thimar wa ghairi dzalik. Ya, yang mana di dekat Masjidil Aqsa itu yaitu di Baitul Maqdis adalah alladzi barakallahu, Allah memberikan keberkahan haulahu di sekitarnya, fiz zuru' yaitu berupa tanam-tanaman pertanian yang begitu menyenangkan, yang begitu menakjubkan, yaitu wathima dan buah-buahan, wa ghairu dzalik dan selain daripada itu. Wa ja'alahu mahallan likatsir minal anbiya, dan Baitul Maqdis ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat likatsir minal anbiya, yaitu banyaknya para nabi, para rasul, liyusyahida ajaib qudratillahi wa dillatil wahdaniyah, ya, dalam rangka untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban ya, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dalil ya, bahwa Allah adalah Esa, sangat mampu dalam menjalankan itu. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Allah adalah maha suci baginya dan maha luhur baginya, maha tinggi. Allah adalah as-sami, maha mendengar, li jamil aswat, yaitu dari semua suara-suara yang ada. Jadi ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Allah adalah maha mendengar, Allah adalah maha melihat. Artinya apa? Mendengar dari semua lijamil asfar, jadi semua suara yang dia ada di alam semesta jagat raya ini Allah adalah maha mendengar. Apalagi suara
pikiran kita, apa istilahnya masih kerentek hati dengar sekali gitu ya. Jadi artinya adalah semua suara yang ada itu Allah Maha mendengar. Ya, al-basir bikulli mubsar wa yu'ti kullama ma yastahiqu fid dunya wal akhirah. Jadi Allah pun juga Maha melihat setiap apa saja yang nampak maupun yang tidak nampak itu adalah Allah Maha melihat. Oleh karena itu ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, Maha suci Allah, terutama dalam memperjalankan baginda Rasul, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita ambil pelajaran hadirin rahimakumullah, bahwa di peristiwa inilah baginda Rasul mendapatkan wahyu yang sangat spesial, yaitu perintah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Sehingga kalau kita lihat tradisi kebiasaan baginda Rasul, yaitu yang namanya bulan Rajab itu ternyata sudah mulai mencari start, sudah mulai persiapan untuk apa? Memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Apa doanya baginda Rasul? Yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah ya Tuhanku, berilah keberkahan diriku di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur saya ini sampai di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Nabi Muhammad berarti persiapannya untuk masuk Ramadan sejak bulan apa? Bulan Rajab. Rajab itu cara Jawa apa? Rajab ya. Rajab apa setelah Rajab itu? Ruwah ya. Ruwah itu kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Sya'ban. Jadi Rasul berdoa semoga Rajab dapat berkah dari Allah, Sya'ban juga dapat apa? Berkah dari Allah SWT. Yang paling penting Pak, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku ini sampai di bulan suci Ramadan. Nah, artinya diri kita pun juga begitu, harusnya minta kepada Allah, sampaikan umur saya ini ya Allah sampai di bulan suci Ramadan, ya, bulan yang betul-betul penuh dengan kenikmatan, keberkahan, dan suatu nikmat yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kemudian saya menyimpulkan bahwa memang Nabi Muhammad mempersiapkan Ramadan sejak di bulan Rajab. Nah kemudian kita kaitkan bahwa di bulan Rajab itu ternyata adalah ada perintah yang sangat spesial, yaitu awal ma yuhasabu bihi inda yaumul qiyamah inda Allah ila shalah. Yang pertama kali yang mendapatkan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang namanya apa? Salat. Ini artinya bahwa mari kita sama-sama siapkan diri kita ini Pak untuk masuk bulan Ramadan. Mari kita siapkan secara batin, secara spiritual. Utamanya adalah mari kita lakukan sholat yang betul-betul mengantarkan kepada diri kita, yang tidak hanya menuju hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Sholat tidak hanya sekedar kita komunikasi langsung dengan Allah, tapi bagaimana bisa membentuk karakter moral akhlak kita, yaitu menunjukkan hablum minannas. Karena apa? Sholat itu adalah inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Itu ya. Sebenarnya sholat itu sebenarnya adalah betul-betul bisa mencegah perbuatan paksa, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Ya. Ini artinya apa? Islam tidak hanya mengajarkan baik kepada Allah saja, tapi Islam mengajarkan juga kebaikan kepada sosial lingkungan kita, ya, tetangga kita, sekitar kita, dan bahkan alam sekitarnya. Kita harus baik dengan mereka, gitu ya. Nah ini artinya adalah mari sholat kita antarkan ke sana. Nah yang jadi masalah bagaimana supaya seperti itu. Nah ini yang jadi persoalan. Menurut saya, saya ingin menyampaikan pengalaman ini, dan saya minta nanti kita sharing atau diskusi tentang masalah sholat, karena kita ini adalah orang yang sudah menjalankan sholat, dan mari kita betul-betul bisa menjaga tubuh kita dalam karena sholat ini. Ternyata kalau kita perhatikan untuk menuju bagaimana sholat itu bisa tenang, bisa khusyuk, ya, itu sejak awal Pak, ini harus disiapkan. Mulai dari apa? Mulai mendengarkan adzan dulu Pak. Adzan dikumandangkan. Tadi Pak Prof kasih adzan tadi ya. Kita dengarkan adzan. Ketika adzan dikumandangkan, kalau ayat yang kemarin sudah saya sampaikan itu, bahwa ciri orang beriman itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Apabila dibacakan atau apabila disebut asma Allah maka bergetar hati kita. Mari Pak ini kita praktekkan. Minimal muadzin memandangkan adzannya, kita tahu bahwa itu bukan muadzin, artinya adalah hakikatnya Allah akan memanggil diri kita untuk menjalankan sholat, sehingga sudah ada getaran itu ya Allah, ini waktunya sholat tiba ya Allah, ya, sehingga kita tirukan kan yang namanya suara muadzin itu, ketika Allahu Akbar kita tirukan, ya, ketika asyhadu an la ilaha illallah kita tirukan,
minasyaitonir rajim. Muhammad Rasulullah kita tirukan. Kalau nggak sempat tirukan pakai mulut Pak, pakai hati Pak, pakai hati. Karena suatu ketika saya ditanya seorang dokter ya, ketika saya pengajian itu, gimana ini Pak Mas Rufin, kalau misalnya saya ini sedang operasi, jadi kalau saya konsultasi Pak, tapi dengarkan ya, dengarkan. Nah, ya tirukan aja dalam apa? Hati. Tirukan maksudnya tidak harus pakai lisan. Ya, karena tetap harus fokus soal operasi dan tidak mengganggu apa yang di sekelilingnya. Apalagi yang operasi non muslim saya tahu. Jadi artinya adalah memang betul-betul fokus. Hatinya saja yang mengikuti apa kalimat thayyibah yang dikumandangkan oleh sang muadzin. Ini Pak ya. Ya, jadi dalam kalimat adzan itu betul-betul mengingatkan kita kepada Allah dan menjadi lebih getar hati kita ini Pak. Kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat syahadat kita perbaharui syahadat kita ya, bahwa saya bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah zat yang maha kuasa yang senantiasa aku menyembah kepada Engkau, tidak Tuhan yang benar disembah kecuali hanya Engkau ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini pembaharuan lagi dalam syahadat Rasul. Saya menyaksikan, saya bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah utusan Allah ya, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Muhammad adalah utusan Allah, gitu kan. Jadi saya kemudian setelah itu mengucapkan hayya 'alas shalah, itu kan mari kita sholat. Ucapan kita apa? La haula wala quwata illa billah, gitu kan. Kemudian ketika hayya 'alal falah ya, nanti kita cari keberuntungan, kemenangan. Kita tidak bacanya Pak, tetap la haula wala quwata illa billah. Ini kita ikuti Pak. Nah, kemudian ketika Allahu Akbar, Allah kita turunkan la ilaha illallah. Ini artinya adalah kita sudah diantarkan Pak saat mau sholat itu dari adzan dikumandangkan. Ya. Kemudian kita bergegas untuk wudu. Ketika memang kita belum bisa tepat waktu misalnya ya, yang namanya tepat waktu itu kan memang berapa ya, tapi kita sudah berusaha kan, tapi kalau misalnya belum ya tetap yang namanya persiapan itu sudah diantarkan sejak adzan dikumandangkan. Kemudian wudu, sekali yang saya hormati, wudu ya, kalau kita lihat sebenarnya yang harus dilakukan rukunnya wudu itu ada berapa? Nah ini nanti kawan-kawan perlu ada yang ngasih kitabnya, kitabnya namanya adalah Safinatun Najah. Ini pasnya Pak Ustaz Willy yang bahas, namanya kitab Safinatun. Jadi yang namanya rukunnya wudu, rukun itu artinya adalah sesuatu yang harus dikerjakan saat wudu. Di syariat ya. Yang pertama adalah niat. Jangan sampai lupa niat ya. Niat letaknya di dalam awal hati. Tapi kalau Bapak sudah menghafal sejak kecil pakai doa nawaitul wudu al-rafa'il hadasil aswari, itu boleh ya. Dipakai juga enggak apa-apa. Itu untuk mengantarkan niat yang sebenarnya. Niat yang sebenarnya apa? Adalah bersama di saat mengusap wajah, yaitu dengan niat kita ini sedang wudu ya, untuk lillahi ta'ala menghilangkan hadas kecil kan. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengusap apa? Ini wajah ya. Yang ketiga Bapak basuh tangan ya, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh tangan. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat ya. Yang keempat mana Pak? Sebagian kepala. Ini yang rukun loh Pak, yang rukun. Kemudian yang 6, yang terakhir apa yang terakhir? Yuk, kaki kita ya, kaki. Yang terakhir apa yang ke-6? Yaitu urut Pak, nuli-nuli. Urut artinya nggak boleh seperti anak kecil. Anak kecil itu kan wajah, baru kaki, baru tangan. Ini harus urut ya. Wudu itu harus urut. Nah gitu. Bapak rahimahullah, itu rukun wajib yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan wudu. Tapi kita ini kan nggak mau hanya itu toh, kalau kita ini sudah tua, sudah besar ya. Berarti kita harus pakai sunnahnya yang lain ya. Bagaimana kita mencuci tangan dulu, gitu kan? Kita sela-selai di saat kita wudu. Makanya kalau wudu Pak itu kerannya tolong kecil aja itu. Sambil menikmati saat beramal yang namanya wudu ya. Kemudian kita usap tangan kita ya. Sambil kita lewatkan atau niati dalam hati ya Allah, boleh jadi tangan saya ini berbuat maksiat ya Allah ya, tapi ya jangan lama-lama ya, dalam hati saja. Jadi ya Allah, salah saya, dosa saya di tangan, semoga Engkau lunturkan ya Allah, gitu kan. Ketika musaf wajah juga begitu ya, kita sertai dengan apa? Mohon doa kepada Allah supaya doa salah-salah dosa maksiat yang dilakukan oleh wajah kita ini kemudian apa? Sirna, gitu kan. Ya, itu nanti ada dalam kitabnya karya Al-Ghazali, namanya kitab Hidayah. Itu bahas tentang syariat wudu, syariat sholat, semuanya itu dibalik yang syar'i, tapi dibalik apa yang nampak ya. Makanya kalau dalam siiran Jawa itu isi tanpa waton itu apa? Dubolo konco riyo wanito ojo ngaji awal syariat bloko kan gitu ya. Kita nggak boleh ngaji hanya syariat saja. Kalau kita kajinya syariat saja itu biasanya nanti guru pinter dongeng menulis lah moco tong di guru dia bakal siloko. Artinya apa?
harus dimaknai lebih dalam lagi Pak. Di saat kita berat masalah syariat kita kerjakan, yaitu kita ikutkan yang namanya hati. Ya. Nah, ikutkan dengan hati itu apa? Tadi saya contohkan, misalnya wudhu juga gitu ya, mungkin salahnya wajah, dosanya wajah, sirna dengan adanya wudhu, ya, kemudian tangan, gitu, kemudian kaki. Terutama adalah ketika musab ini Pak, apa ya Pak? Sebagian kepala ya. Kalau menurut ulama atau Imam Syafi'i segini aja boleh ya, pokoknya sedikit boleh ya. Tapi sunnahnya sebenarnya adalah apa? Semuanya Pak ya, habis dua kaki itu kan istrinya. Nah, ketika musab ini Pak, mohon Pak kita harus senantiasa mohon pada Allah ini, supaya apa yang ada salahnya di otak kita Pak. Pikiran menungso yang salah biasanya kalau sama Gusti Allah itu apa kira-kira? Suudon sama Allah Pak. Nah, kita ini kan sama Gusti Allah harusnya apa? Wajib bahwa husnudon, wajib hukumnya. Tapi kita ini kadang-kadang bersuara sering gitu kan. Nah, makanya ini kan kita jangan sampai terhinggapi penyakit namanya suudon. Itu Gusti Allah aku sholat harus ibadah harus kerja harus sholat kok sih diuji gitu, nah, gitu kan. Itu namanya dosa yang kita akal kita di situ loh. Ya, akal kita kalau sudah dosa seperti itu karena kita sudah pada Allah. Ya, kita harus husnudon. Maka di saat wudhu sampai di bagian kepala kita ini mohon pada Allah supaya dosanya otak pikiran kita ini kemudian dihapus olehnya. Baik, nah setelah itu kemudian mengusap apa namanya Pak? Ini ya kaki ya. Kaki itu berarti apa Pak? Ya dari kalau syariatnya kan dari apa? Sampai mata kaki Pak ya. Itu syariatnya. Lebih sedikit juga boleh. Tapi hakikatnya yang paling dalam maksud saya, mari kita antarkan, ayolah kita doa ya Allah, kaki saya ini mungkin masih dosa pada ya Allah. Oleh karena itu Engkau hilangkan, bersihkan ya Allah dosa saya. Nah, dari wudhu kita sudah tata seperti itu, ya. Kemudian di sholatnya pun juga begitu. Jangan kesusu, jangan cepat untuk mengucapkan takbiratul ihram. Ya, jadi kalau sudah tenang, rileks, ya, pasrah kepada Allah, baru Allah Akbar, kan? Ya, makanya ketika jamaah pun begitu. Imam itu biasanya tidak langsung takbiratul ihram, mesti ngecek dulu makmumnya kan. Ya, saya paling yang melihat sebentar itu. Ya, artinya apa? Supaya ada ketenangan batin dulu semua kita jamaah itu, ya. Walaupun sebenarnya saya tadi kepingin nggak jadi imam, karena saya tadi baru diuji asam urat saya itu naik sedikit Pak, 0,2. Kemudian telegisirip itu kelebihan 11, harusnya 150, naik sedikit jadi 161. Akibatnya dipakai untuk akhir itu kadang-kadang berat Pak, susah. Ada yang sudah sampai Pak kenapa? Jadi kalau sudah seperti itu Pak, aduh terasa sakitnya umumnya. Sehingga tadi alhamdulillah tak pakai rakaat atau takhir bisa ya. Biasanya Pak tidak bisa ya, biasanya pakai takhir awal. Saya takhir awal, takhir sama aja. Dan itu kalau fikihnya, kalau jadi imam itu nggak pas, nggak sempurna ya. Yang sempurna juga harus yang tepat, yang bisa gerakan sesuai dengan aturan sholat. Makanya saya WA Pak Budi tadi untuk supaya nah, tapi alhamdulillah tadi saya coba bisa. Nah, gitu. Baik, jadi ketika sholat Pak, sebelum tenang betul, rileks betul, pasrah kepada Allah, ya jangan kesusu atau cepat-cepat untuk takbir gitu. Tapi harus apa? Allah pilih maju betul, kan? Berkenaan dengan khilaf yang angkatnya ada begini, sudah ikut yang mana terserah, gitu kan? Tapi yang penting keterangan batin di saat sholat itu harus dimulai, gitu kan? Jadi seperti itu, ada memang Allah dan gerakan sholat yang lain silakan. Mungkin bapak sekalian jamaah punya pengalaman, ya atau pernah ikut pelatihan sesuatu sudah selesai. Monggo bisa di-sharingkan di sini, waktunya sudah cukup ya, sudah 1 jam hampir. Dari saya sekian, mari kita diskusi, kita sharing ya tentang masalah sholat, mungkin masalah yang lainnya, terutama dalam agama, perkembangan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga disampaikan kepada kita sampai ke bulan suci. Amin. Demikian hadirin Allah, saya kira cukup sampai di situ dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku berdoa hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.